Bacaan dari Lukas bab 1 ayat 36, 39 sampai 45, dilanjutkan ayat 56. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, inilah salah satu lagu pujian kepada Bunda Maria, Bunda Gereja, Bunda kita, Bunda Kristus Sang Juru Selamat kita. Yang pada malam hari ini kita akan belajar dari beliau nilai-nilai moderasi beragama. Dan kita fokus pada kisah Maria mengunjungi Elisabet saudaranya, Lukas bab 1 ayat 36, 39 sampai 45, dan ayat 56. Kita lihat yang pertama, ayat 36. Kita menemukan nilai sukacita. Sukacita dan kegembiraan yang luar biasa dari Bunda Maria dan Elisabet saudaranya itu. Karena mereka mengandung orang atau tokoh terbesar di dalam karya keselamatan Allah bagi manusia, yaitu Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan Yesus, dan Yesus adalah Sang Juru Selamat kita yang melaksanakan karya keselamatan. Ayat yang ke-39, kita bisa menemukan nilai dari sebuah kunjungan. Kunjungan itu didasari oleh sikap dan perasaan solider, rasa dan sikap peduli, dan rasa dan sikap patriotis atau sikap cinta dan rela berkorban bagi orang yang dikunjungi. Maria menunjukkan itu. Beliau solider, beliau sangat peduli dan sangat mencintai, serta karena cintanya ia berkorban untuk mengunjungi Elisabet, walaupun ia dalam masa mengandung Yesus. Kemudian perjalanan dari Nazaret ke Ein Karim itu cukup jauh, 130 km, dan mengalami atau menemukan banyak tantangan dalam perjalanan. Kita juga menemukan secara
tersirat tentunya nilai pengorbanan, nilai kesabaran, dan nilai kemurahan dari kunjungan Maria kepada Elizabeth. Bayangkan begitu jauh beliau rela melakukan perjalanan. Dan tentu saja sabar dalam menghadapi berbagai macam tantangan perjalanan. Karena medan yang dilewati oleh Bunda Maria cukup berat. Pegunungan ya, perjalanan menuju ke pegunungan. Apalagi tidak dikisahkan Maria menggunakan kuda atau tidak. Dan juga tidak dikisahkan bahwa ia ditemani oleh Yosef. Tapi kita percaya bahwa Yosef, suaminya, pasti menemani Bunda Maria. Nilai kemurahan. Karena ia murah hati, maka ia mengunjungi Elizabeth saudaranya yang jauh. Tentu kita juga menemukan nilai-nilai lain di dalamnya jika kita refleksi secara mendalam. Nah, dalam kaitan dengan kunjungan, kita juga pasti mengingat dan membaca, mendengarkan, melihat berbagai peristiwa, berbagai event kunjungan, baik kunjungan kenegaraan, kunjungan pastoral, kunjungan kenegaraan dari presiden dan menteri-menteri serta para pejabat lainnya, kunjungan pastoral paus, uskup, imam, pastor kepada umatnya, dan juga kepada pimpinan negara lain tentunya, seperti paus mengunjungi negara-negara lain. Dan dalam proses kunjungan itu, tentu saja ada rasa peduli, rasa solider, rasa mencintai, dan rasa rela berkorban bagi yang dikunjungi. Dan tentu saja kita semua tahu dan kita semua mengalami bahwa kunjungan itu selalu mempunyai hasil atau dampak yang sangat besar. Dalam kunjungan sehari-hari, dalam tradisi kita, dalam tradisi silaturahim kita, itu pun kita mengalami begitu banyak makna yang sangat luar biasa. Kita dapat menjalin silaturahim, menjalin tali persaudaraan, memperkuat dan memperkokoh persaudaraan kita dengan yang lain, sekalipun walaupun kita berbeda. Kunjungan-kunjungan yang lain seperti kunjungan pastoral, apalagi kunjungan kenegaraan, itu juga menghasilkan atau berdampak luar biasa bagi kita. Kunjungan kenegaraan misalnya, itu menghasilkan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lain yang tentu saja berdampak pada seluruh proses pembangunan bangsa, pembangunan negara. Demikian pula kunjungan pastoral, baik itu kunjungan uskup, kunjungan paus, kunjungan pastor, kunjungan biarawan-biarawati, itu juga menghasilkan hal-hal atau nilai-nilai penting dalam kehidupan. Pada ayat 40, kita juga dapat menemukan nilai sukacita, kebahagiaan, kegembiraan yang lahir dari salam atau sebuah salam. Di situ dengan jelas dinyatakan bahwa ketika Maria masuk ke rumah Elizabeth dan memberikan salam kepada Elizabeth, maka anak yang di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Kegirangan dan berarti bergembira, bersukacita, dan karena itu melonjak-lonjak kegirangan.
Mengapa? Karena juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan daya yang sangat dahsyat kepada semua orang, termasuk pada bayi yang dikandung oleh Elizabeth dan tentu juga Maria. Mari kita ingat-ingat buah-buah Roh Kudus, ya, banyak buah Roh Kudus. Sukacita, damai, dan seterusnya. Pada ayat 41 kita juga melihat bahwa lonjakan kegembiraan dan atau sukacita melahirkan doa pujian. Doa pujian yang kita doakan setiap hari, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, itu adalah doa yang berdasarkan teks Injil ini, yaitu teks Injil Lukas bab 1 sampai bab 1 ayat 26 sampai 38, lalu 39 sampai 56. Anda bisa menemukan di sana ada dua doa, yaitu doa Salam Maria itu sendiri dan doa Magnificat atau doa pujian dari Bunda Maria, yang juga kadang kita menyanyikan Magnificat, Magnificat, ya, doa pujian Maria, nyanyian pujian Maria. Jiwaku muliakan Tuhan, hatiku bergemar. Dalam bahasa Latin, Magnificat anima mea Domino. Nah, itu bisa Anda teruskan. Kemudian dalam ayat 56, kita juga bisa menemukan teks tertulis bahwa Maria tinggal bersama Elizabeth dan Zakaria selama 3 bulan. Ya. Sekalipun tidak tertulis di dalamnya, hanya tertulis Maria tinggal bersama mereka selama 3 bulan, tetapi kita dapat menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam masa 3 bulan itu. Pertama, kita dapat menemukan bahwa selama 3 bulan itu, Maria, Elizabeth, dan Zakaria tentu melakukan komunikasi atau berdialog satu sama lain. Anda tahu, berdialog atau berkomunikasi itu adalah misi membangun persekutuan, membangun komunio, memperkuat tali persaudaraan, memperkokoh kesatuan dan persatuan. Anda tahu, dalam dialog itu kita dapat mendapatkan begitu banyak hal. Kita bisa saling berbagi cerita, berbagi informasi, memberikan dukungan, memberikan support satu sama lain. Dan dalam konteks ini, Maria dan Elizabeth pasti saling mensupport karena mereka berada dalam kondisi hamil. Ya, mereka sama-sama hamil, maka saling mensupport satu sama lain itu sangat-sangat penting untuk memperkuat mereka saat mereka melahirkan nantinya. Kemudian, tentu juga mereka berdoa, karena kita tahu Maria begitu sempurna dalam beriman. Iman Maria sangat sempurna. Dan karena itu pasti Maria berdoa. Dan dalam berdoa pasti Maria mengajak Elizabeth dan Zakaria untuk ikut berdoa. Nah, berdoa ini adalah salah satu misi Gereja Katolik, yaitu misi pengudusan atau misi liturgi, misi menguduskan, saling menguduskan.
Nah, misi itu kemudian oleh gereja dikembangkan dalam berbagai bentuk liturgi, liturgi sakramental dan seterusnya. Anda bisa ingat kembali itu ya. Kemudian selama 3 bulan itu juga mereka tidak mungkin tidak ada aktivitas. Mereka pasti ada aktivitas kerja, mengerjakan sesuatu, baik mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga, maupun mungkin boleh jadi si Elizabeth memiliki lahan atau halaman yang kemudian mereka bisa uh, dalam kondisi santai, mereka bisa bekerja sama, saling membantu. Maria membantu Elizabeth. Dan Anda bisa bayangkan sendiri bagaimana aktivitas sebuah keluarga. Dan Maria pada saat itu berada di sana, pasti ia membantu Elizabeth dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Dan kita semua tahu bahwa pekerjaan atau aktivitas kerjasama itu merupakan misi diakonia atau misi pelayanan, salah satu misi gereja Katolik. Kemudian, pasti mereka juga mengalami kegembiraan dan kebahagiaan karena pewartaan atau kabar gembira itu. Kemudian mereka pasti berbagi kegembiraan satu sama lain. Maria pasti memberikan informasi, cerita berkaitan dengan bagaimana pengalamannya hamil Yesus, sebaliknya Elizabeth. Mereka saling mewartakan, mereka saling berbagi kegembiraan. Dan ini misi pewartaan, misi kerigma. Dan tentu saja kegembiraan dan kebahagiaan mereka ini kemudian diwartakan lebih lanjut oleh mereka dalam perjalanan hidupnya yang kita tahu peristiwa selanjutnya. Lalu dilanjutkan oleh kita. Pewartaan kabar gembira ini kemudian dilanjutkan kepada kita semua. Dan kita melanjutkan kepada orang lain, kepada anak cucu kita. Dan kemudian dari semua itu lahirlah misi kesaksian hidup atau misi martiria, di mana cara hidup, cara beraktivitas, pola hidup, pola bicara, gaya hidup, dan sebagainya itu merupakan kesaksian hidup mereka. Dan rela berkorban, saling mencintai satu sama lain, itu adalah wujud dari kesaksian hidup. Itulah beberapa hal yang kalau kita gali lebih dalam lagi, kita akan menemukan banyak sekali nilai yang terkandung di dalamnya. Antara lain, nilai sense of belonging, rasa memiliki satu sama lain. Dan itu kemudian kalau kita terapkan dalam konteks moderasi beragama, itu sangat jelas. Moderasi beragama itu sangat-sangat kental dengan nilai-nilai yang sudah kita gali dari peristiwa kunjungan Maria ini, yaitu nilai solidaritas, peduli, patriotis, nilai sukacita, nilai kegembiraan, nilai sebuah salam, nilai rela berkorban, nilai kesabaran, nilai kemurahan. Dan tentu saja dari itu kita melihat bahwa di sana tidak ada kekerasan, di sana tidak ada kejahatan, saling mendukung, saling support, saling menghargai, itu semua ada di dalamnya. Dan itulah nilai-nilai moderasi beragama yang diserap dari salah satunya adalah peristiwa kunjungan Maria kepada Elizabeth ini. Nanti ke depan kita akan terus mendalami nilai-nilai moderasi beragama ini dari tokoh-tokoh lain, terutama dari tokoh Yesus sebagai sentral dari seluruh karya penyelamatan kita.
penyelamatan Allah. Kemudian kita juga bisa menyimak atau menemukan nilai-nilai itu juga dari Bunda Maria dalam teks-teks lain, dalam peristiwa-peristiwa lainnya. Yesus tentu saja sangat kaya. Kita bisa melihat secara keseluruhan dari Perjanjian Lama ketika dinubuat oleh Yesaya, kemudian Perjanjian Baru dari awal sampai sekarang tentunya masih terus berkembang, masih terus dihidupi oleh kita sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah. Kita juga bisa menemukan dalam diri para rasul, kemudian para santa-santa, kemudian dari paus, dari uskup, dari pastor, dari biarawan-biarawati, bahkan dari umat kita sendiri. Tentu saja kita juga dapat menemukan nilai-nilai dari umat kita yang menjadi panutan, menjadi teladan bagi hidup kita. Itulah beberapa hal, beberapa nilai yang bisa kita petik dari kisah kunjungan Maria kepada Elizabeth yang berkaitan atau yang menjadi sumber dan landasan nilai moderasi beragama. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan lanjutkan dengan mendalami nilai-nilai moderasi beragama berikutnya. Terima kasih. Kemudian apa kaitannya dengan Sumpah Pemuda yang kita rayakan tanggal 28 Oktober nanti? Kita mengharapkan bahwa kita semua mempunyai jiwa semangat patriotisme atau cinta tanah air dan rela berkorban untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Saya berharap kita semua tidak lupa itu Sumpah Pemuda itu isinya. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam suku, bahasa, ras, agama, golongan, menjadi satu negara, satu bangsa, satu masyarakat, yaitu masyarakat Indonesia. Dan apa yang menjadi semangat ini itu sudah lahir dari Maria itu sendiri, sudah ditunjukkan oleh Maria, Bunda kita. Peduli. Tadi kita sudah menyimak bersama, merefleksikan bersama, Maria peduli, Maria itu solider, Maria itu patriotis. Patriotis itu adalah cinta dan berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. Nah, Maria mewujudkan dalam bentuk cinta kepada Elizabeth. Tapi juga pasti Maria cinta pada negaranya. Negara apa itu? Negara Palestina. Kemudian cinta juga pada bahasa. Bahasa yang mereka pakai saat itu adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani yang kemudian menjadi bahasa Aram, bahasa Ibrani modern. Kemudian ketika bangsa Yunani menguasai wilayah itu pada saat itu, lalu menjadi bahasa Yunani sebagai bahasa internasional, dan seterusnya sampai saat ini. Kemudian, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita juga dalam seluruh refleksi kita dari pertama tadi sampai sekarang, kita pada akhirnya juga bisa melihat benang merah antara Maria, moderasi beragama, Sumpah Pemuda, dan semboyan yang telah diikrarkan oleh
Monsinyur Sugio Pranoto SJ, yaitu menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia, itu juga bisa terwujud jika kita memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama yang sudah kita refleksikan tadi dari diri Bunda Maria yang kita cintai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita jadikan bumi seperti surga.